Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Saya Lupita dari Rahim dan Janin. Terima kasih sudah bergabung dan meluangkan waktunya untuk belajar bersama di ruang dengar dan cerita yang ke-7 dengan judul Peran Ayah dalam Kehamilan dan Kelahiran Alami. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu meskipun melalui virtual di pagi yang cerah ini. Semoga meskipun di tengah pandemi, kita masih bisa terus belajar, saling memberikan semangat, dan mendukung satu sama lain untuk tetap berjuang selama pandemi tahun ini. Media partner yang sudah mendukung acara kami, diantaranya ada Aliansi Laki-Laki Baru, Payung Jiwa, Halo Jiwa, Youth Development, Layak Bahagia, Roma Harmonis, Creating UPN, Sociopreneur ID, Ruang Teras, Naratusta, Insight Psikologi, Tabloid Nova. Terima kasih atas dukungannya. Mungkin langsung saja saya akan memperkenalkan pembicara atau narasumber kita pada siang hari ini. Ada Pak Nur Hashim dari Aliansi Laki-Laki Baru. Halo Pak. Halo Mbak Lupita, selamat pagi semuanya. Pagi. Berikutnya ada Mbak Ike sebagai moderator sekaligus dari sisi psikolog klinisnya. Halo Mbak Ike. Halo Mbak Lupita. Halo semuanya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, kita mungkin ada beberapa yang masih belum tahu nih, Rahim dan Janin itu apa sih? Atau Aliansi Laki-Laki Baru apa gitu. Nah, kita akan langsung aja berkenalan. Mungkin dari founder Rahim dan Janin nanti yang akan memberikan sedikit perkenalannya. Kepada Kak Verlita, dipersilakan. Terima kasih Lupi. Kenalan lagi teman-teman, tadi mungkin kenalan personal ya, udah nama saya Verlita, saya perwakilan dari Rahim dan Janin. Kemudian selanjutnya kita pengen kenalan juga tentang apa sih platform Rahim dan Janin. Tadi di awal teman-teman udah sempat dengar video dan nonton videonya juga. Itu salah satu program kami namanya Teman Dengar dan Cerita yang teman-teman tonton, dan di video tadi sebenarnya sudah menjelaskan sedikit banyak tentang latar belakang kenapa lahirnya platform ini. Dan selamat datang teman-teman sekali lagi di program kami namanya Ruang Dengar dan Cerita. Kenapa sih namanya Ruang Dengar dan Cerita? Karena kami percaya bahwa dari ruang-ruang seperti ini, di antaranya tentang bagaimana kita bisa mendengar dulu sebelum berbicara, dan kita juga memberikan kesempatan orang lain untuk bercerita. Setidaknya dari situ hadir sebuah ruang-ruang pemberdayaan yang sifatnya bisa mengedukasi dan juga mempromosikan tentang lebih spesifik peningkatan kesadaran tentang isu-isu kesehatan mental ibu, teman-teman. Jadi kami menyadari bahwa isu ini masih belum menjadi isu yang global, meskipun sebenarnya secara data seperti yang kita tahu bahwa sekitar 1/4 ibu di Indonesia sendiri mengalami depresi pasca kelahiran, yang itu bisa jadi angkanya akan beranjak naik kalau kita sama-sama nggak peduli masih membiarkan itu terjadi. Tapi kalau kita sama-sama menghadirkan bentuk-bentuk kesadaran baru dalam upaya-upaya seperti ini, kami yakin sih dunia ini akan menjadi lebih ramah ibu ke depannya gitu. Dan di Ruang Dengar dan Cerita sebelum-sebelumnya kami menghadirkan isu-isu tentang ibu seperti perjalanan perempuan menjadi ibu, kemudian bagaimana sih menjadi ibu tunggal di Indonesia, dan seperti apa sih peran ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan bentuk-bentuk kesadaran lain. Pada kesempatan kali ini kami spesifik mengajak teman-teman laki-laki, kemudian calon ayah maupun yang sudah menjadi ayah, untuk sama-sama berdiskusi tentang peran ayah dalam sebuah proses kehamilan dan persalinan alami. Jadi teman-teman, semoga di sini kita sama-sama bisa saling mendengar, bercerita, dan juga berdiskusi bersama secara rileks, menghadirkan kalau yang awalnya mungkin terkesan tabu, jadi lebih membiasakan diri dengan hal-hal yang tabu, jadi lebih biasa. Jadi kedepannya kita bisa memberikan pilihan-pilihan yang lebih luas untuk para perempuan dan lebih spesifik lagi untuk calon ibu dan para ibu. Sekian dari saya, selamat menikmati acaranya, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih Kak Fer. Berikutnya mungkin kita akan mendengar sedikit perkenalan tentang Aliansi Laki-Laki Baru. Kepada Pak Hashim, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Lupita dan teman-teman sekalian. Tadi sudah diperkenalkan. Saya Nur Hashim, saya salah satu ya founder, jadi co-founder
laki-laki baru, aliansi laki-laki baru. Jadi aliansi ini didirikan oleh beberapa laki-laki aktivis yang bekerja dengan perempuan di isu-isu kekerasan berbasis gender dan isu-isu keadilan gender. Jadi dari Jogja, ada dari Jakarta, dari Bengkulu, dan di beberapa kota. Dan kita menyadari bahwa kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan itu banyak dilakukan oleh laki-laki, dan di antara mengapa laki-laki memiliki kecenderungan atau tendensi untuk melakukan kekerasan itu diantaranya disebabkan oleh keyakinan tentang menjadi laki-laki atau konsep maskulinitas. Jadi kita hadir untuk melakukan kritik, ya sebenarnya kritik atas konsep-konsep atau keyakinan-keyakinan yang selama ini dipegang teguh oleh laki-laki, bahwa laki-laki harus begini, begitu, dia mesti dominan, dia mesti superior, dia mesti kuat secara fisik, kemudian dia tidak terlibat di dalam kerja-kerja domestik, pengasuhan anak, nggak peduli dengan istri, dan segala macam. Kita menunjukkan bahwa konsep-konsep itu sebenarnya membuat laki-laki itu justru dibatasi, tidak fleksibel, justru membuat laki-laki tidak manusiawi. Mereka memiliki hubungan emosional yang jauh dengan anak-anak, hubungan-hubungan dengan pasangan juga tidak dekat karena konsep-konsep itu. Jadi kita ingin melakukan kritik, atau bahasa lainnya itu ya unboxing gitu ya, unpacking masculinity. Jadi bagaimana bisa mengeluarkan laki-laki dari kotak yang selama ini diyakini atau dikonstruksi atau dibuat oleh masyarakat gitu. Jadi dan kemudian menawarkan menjadi laki-laki atau menawarkan cara baru menjadi laki-laki yang lebih sensitif, lebih peduli, lebih suportif, lebih memiliki kedekatan emosional dengan anak, dengan pasangan. Jadi menawarkan cara baru menjadi laki-laki dan memberi nilai kepada laki-laki yang memilih cara-cara seperti itu. Ya, jadi itu yang dilakukan. Maka yang kita lakukan adalah melalui kampanye sosial media, karena ini adalah jaringan volunteer, jadi kita menggunakan platform-platform yang gratis, tidak menjalankan proyek, jadi lewat sosial media yang kita punya tentang membuka ruang diskusi tentang laki-laki dan menawarkan cara baru menjadi laki-laki yang lebih manusiawi. Saya kira itu, Mbak Lupita. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim atas perkenalan laki-laki baru. Oke, kita lanjut langsung salah satu acara utama kita, yaitu pemutaran video. Video ini sudah kami ambil saat beberapa bulan yang lalu, dan di sini akan membahas bagaimana pengalaman menjadi ibu yang hamil, terus pengalaman dari seorang ayah dalam mendampingi. Semoga bisa dipetik pelajarannya bersama. Saya akan putarkan ini meskipun Mbak Putri dan Mas Finsa masih belum hadir. Nanti kita bisa tonton dulu bersama. Nanti untuk sesi diskusinya menyusul, gitu ya. Oke. Jadi aku nikah tahun 2018 bulan Desember, terus 2 bulan kemudian, bulan Februari, aku baru tahu kalau ternyata positif hamil. Sebenarnya aku sama pasangan memang nggak ada rencana untuk penundaan punya momongan. Cuman di kala itu, aku nggak nyangka kalau akan datangnya secepat itu. Nah, kita mungkin akan lanjut aja ngulas video tersebut dan sedikit diskusi. Akan dipandu oleh Mbak Ike. Silakan Mbak Ike.
Oke, ya terima kasih Mbak Lupita untuk kesempatannya. Sudah terdengar jelas suara saya? Jelas, Mbak? Oh, oke, ya. Pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fauzia Julika Patrika. Kalian bisa panggil saya Ika. Hari ini saya menjadi moderator dalam acara kali ini. Ya, nanti kita akan ada 2 narasumber begitu ya. Yang pertama terkait dengan ulasan video yang sudah teman-teman saksikan tadi, kita akan banyak diskusi. Kemudian juga nanti akan ada diskusi mengenai peran serta pentingnya support system dalam masa kehamilan dan persalinan. Oke. Sebelumnya juga saya sangat mengapresiasi sekali kepada teman-teman di sini sudah mau bergabung untuk belajar bersama sebagai calon ayah. Tadi ada yang masih belum nikah ya, jadi ini adalah sangat salah satu pengetahuan gitu ya, karena memang benar pengetahuan seperti ini jarang dikomunikasikan gitu, karena mereka menganggap bahwa ya sudah ini adalah naluri sebagai seorang ayah dan ibu, ya sudah seperti ini aja. Tapi makanya dengan di forum ini, di platform ini kita belajar bersama. Dan juga calon ibu, bahkan tadi juga ada yang sudah berkeluarga gitu ya, dan memiliki anak juga mau untuk belajar bersama. Oke, tadi kita sudah menyaksikan gitu ya, cuplikan video. Ya, memang sangat menguras sisi psikologis sekali. Ini sudah ada Mbak Putri dan Mas Vinsa ya. Halo Mbak Putri, Mas Vinsa. Halo. Oke, halo. Iya, selamat pagi Mbak Putri, Mas Vinsa dan ini dia. Iya, oke. Ya, kita nanti lebih banyak sharing ya, Mbak Putri dan Mas Vinsa. Dan nanti teman-teman di sini juga silakan bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita yang pertama ini. Nanti kita akan lebih banyak berdiskusi di sini seperti itu. Oke, Mbak Putri dan Mas Vinsa, bisa kita kasih sedikit nggak sih, kan tadi kita memang sudah melihat cuplikannya, tapi dari sisi psikologisnya Mbak Putri sendiri itu bagaimana sih ketika itu? Kira-kira dari intinya saja bagaimana ketika itu? Di momen waktu hamil itu maksudnya, Mbak? Iya, dalam momen hamil itu supaya teman-teman di sini bisa merasakan yang dirasakan Mbak Putri ketika itu. Ya memang relate banget dengan masalah itu. Apa ya? Lebih ke kebingungan sih sebenarnya. Bingung, takut, marah, tapi nggak ada alamatnya gitu, Mbak. Jadi perasaannya kayak emang benar-benar kayak semacam bola api yang liar sekali gitu. Mau diarahkan kemana tuh nggak tahu. Terus di satu sisi belum bisa mengkomunikasikan perasaan-perasaan itu ke suami, belum bisa memvalidasi perasaan-perasaan itu juga ke diri sendiri. Jadi akhirnya ketambahan lagi karena waktu itu kan aku peralihan dari bekerja dan di rumah kan. Jadi makin bergejolak, makin galau, segala macam. Padahal sebenarnya rencanaku untuk ketika nanti aku hamil, aku memang ingin fokus jadi ibu rumah tangga sambil nanti aku pengen usaha sendiri dan merawat anak. Itu adalah rencana yang aku susun bahkan dari aku SMA. Jadi aku nggak tahu kenapa kok tiba-tiba ketika itu dalam tanda kutip perlahan-lahan mulai terwujud, itu malah blunder ke akunya. Udah nggak salah. Malah menjadi ini ya, menjadi benar-benar kemarahan semua itu ada pada momen itu gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi untungnya di sini ada ini ya, untungnya Mbak Putri menemukan sosok suami yang benar-benar mengerti ya dengan keadaannya Mbak Putri sendiri ya. Mas Vinsa kenapa kok tiba-tiba akhirnya bisa tahu bahwa ini nih ada yang nggak beres nih dengan istri saya kayak gitu?
kan nggak semua bisa peka gitu ya terhadap apa yang, apalagi semua ini, apalagi tadi saya dengarkan barusan menikah 2 bulan 3 bulan, itu kan adalah adaptasi ya, karena bagaimanapun juga proses menikah itu 1 hingga 5 tahun itu adalah adaptasi yang bagi seorang pasangan muda gitu. Tapi kenapa Mas Vinsa di sini bisa akhirnya ngeklik, tahu nih ada masalah nih sama istri aku? Apa ya, feeling. Feeling. Kayak kan kita setiap hari kan ketemu, terus ada yang berubah gitu, kayak gak bisa orang itu menyembunyikan kekhawatirannya terus bohong sama pasangannya sendiri, atau Putri itu sama dirinya sendiri bohong aja nggak bisa, apalagi sama orang lain. Jadi kelihatan sekali karena iya ada yang berubah, terus ya, akhirnya mulai ada percakapan kan yang banyak terjadi kan karena nggak mau cerita, akhirnya kan sama-sama nggak tahu harus apa. Jadi ya harus ada yang ngawalin, harus ada yang cerita juga, harus ada yang nanya juga kalau nggak ada yang cerita. Aku berinisiasi ya seperti itu ya, akhirnya ada obrolan, dia sedang tidak ada apa-apa gitu, sedang ada apa-apa, intinya ya bisa seperti itu. Aja. Iya. Itu pengalaman pertama ya bagi Mas Vinsa dan Mbak Putri sendiri terkait dengan permasalahan-permasalahan itu. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari teman-teman di sini terlebih dahulu? Mungkin nanti kita bisa ngobrol lebih santai gitu terkait dengan ini, terkait dengan apa yang dialami Mbak Putri dan Mas Vinsa. Karena memang pada dasarnya ya perlu kalian teman-teman ketahui ya, bagi calon ayah dan calon ibu gitu ya, dan bagi yang tadi yang akan segera melahirkan gitu ya, memang proses proses hamil gitu ya, kemudian melahirkan hingga pasca melahirkan. Jadi ada namanya kan, kalau kita tahu perempuan itu ada 3 semester ya. Pertama, semester pertama itu 3 bulan awal, kemudian kedua 6 bulan hingga ke 9. Tapi juga ada di semester keempat nih, yaitu pasca melahirkan. Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan oleh para calon ayah maupun calon ibu terkait dengan postpartum tersebut. Nah, apalagi kalau kita di ilmiahnya gitu ya, itu ada namanya primigravida, yaitu orang-orang atau pasangan yang baru pertama kali memiliki momongan, itu primigravida. Jadi berbagai macam persoalan itu pasti akan ada. Nah, bagaimana? Apakah di sini perlu ada yang ini? Ya, silakan saja open mic maupun kalau mau chat saja nggak apa-apa. Karena kita memang open sekali ya, karena ini adalah momentum yang sangat baik sekali bagi kalian untuk menambah pengetahuan langsung nih dari narasumber yang pernah mengalaminya gitu ya. Artinya memang beberapa orang itu ada yang mengalami hal yang dialami oleh Mbak Putri seperti ini, tapi ada juga yang memang bisa meregulasi emosinya, akhirnya fine-fine aja gitu. Tapi ini adalah yang sisi yang rendahnya seperti ini gitu. Bagaimana teman-teman? Ada yang tanyakan nggak? Ya, saya jelaskan terlebih dahulu sambil nunggu teman-teman ya di sini untuk bertanya gitu ya. Jadi memang bagaimanapun juga yang dialami Mbak Putri ini lebih banyak dipengaruhi oleh hormon gitu ya. Hormon yang terkait itu seperti halnya hormon kortisol. Jadi adanya hormon stres gitu ya, stres, cemas, khawatir. Dan itu memang relate sekali dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa kehamilan gitu. Makanya banyak sekali orang-orang atau perempuan yang emosional gitu loh. Salah satunya misalkan ketika pertama gitu ya, 3 bulan awal itu kadang orang-orang itu merasa senang gitu ya. Alhamdulillah saya tes packnya positif kayak gitu ya. Saya mendapat dalam kandungan saya gitu. Tapi ketika itu juga ada perasaan-perasaan misalkan ada mual gitu ya. Artinya perempuan itu
akan mengalami morning sickness. Gitu. Mualnya itu sangat-sangat luar biasa sekali, nggak hanya mual biasa, tapi itu pertama itu akan perlu dihantui hal tersebut kayak gitu. Nggak akan mempengaruhi mood gitu bagi para ibu-ibu gitu. Nah, apalagi nih ya kasus ini ada pengalaman-pengalamannya yang kurang menyenangkan gitu ya. Artinya pengalaman-pengalaman itu dapat dari lingkungannya sebelumnya, dari si keluarga, orang tua atau terdekatnya yang menjadi paradigma atau insight yang berbeda gitu. Makanya tadi di cuplikan video kan Mbak Putri kan ngomong bahwa aku takut kalau nanti bakal kejadian lagi nih gitu permasalahan yang sama oleh ibuku atau tanteku. Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, itu juga akan lebih sensitif gitu ya, lebih sensitif, lebih cemas kayak gitu. Kalau memang dikarenakan perubahan hormonal. Apakah itu wajar gitu ya? Kita harus melihat dahulu kewajarannya. Artinya hormon tersebut itu akhirnya akan mempengaruhi perilakunya, akan berdampak atau bagaimana gitu ya. Nah, itu tadi memang support system salah satunya adalah suami gitu, atau mungkin kalau masih ikut sama orang tua gitu ya, atau siapapun itu yang bisa memfasilitasi hal tersebut. Ada namanya di semester kedua. Nah, ini juga dialami ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang rentang waktunya 4 sampai sekitar 6 bulan. Nah, memang sudah tidak ada gejala mual-mual lagi gitu, tapi lebih ke bentuk tubuh. Kadang-kadang kan sudah terlihat nih, terlihat besar gitu. Kadang-kadang si ibu ini malah merasakan, aduh, insecure ya, kok gede banget ya. Nah, itu peran suami di sini adalah lebih ke support, enggak kok, kamu enggak, kamu masih cantik, kamu masih kamu masih bagus bentuk tubuhnya, tapi asalkan kamu harus percaya diri dengan hal tersebut kayak gitu. Nah, ini ada juga di semester ketiga itu ya biasanya adalah puncak-puncaknya stresnya pada ibu hamil itu. Jadi dia akan cemas pada nanti aku akan lahirnya bagaimana ya, lahirnya normal atau sesar, kemudian nanti anakku nih normal atau cacat. Nah, itu yang menjadi problem-problem pada calon ibu biasanya kayak gitu. Makanya orang tua yaitu calon ayah dan calon ibu lah yang akhirnya berkolaborasi terhadap kesehatan mental sang ibu tersebut. Oke, ada yang tanyakan nggak? Ketika Mbak Putri, Mas Pinsa, ketika itu Mbak Putri itu merasakan ketika semester berapa ya? Awal-awal. Trimester belum di trimester 1. Oh, 1. Kedua gimana? Justru ketika masuk trimester 3, aku tuh yang paling on ease sih, Mbak. Yang benar-benar udah nggak kepikiran apapun. Cuman cemas atau takut wajar ya, mungkin menjelang persalinan lebih ke tapi bakal gimana. Tapi secara rasanya kayak siap gitu. Aku merasa sangat prima, sangat baik-baik saja ketika di trimester 3 itu. Semester 3. Malah semester 1 itu ya yang benar-benar mood swing banget, marah gejolak banget di semester pertama ya itu. Ya, benar. Karena di trimester 1 tuh aku sangat memaksakan diri untuk baik-baik saja. Dalam tanda kutip kan tadi Mbak Ika udah jelasin kalau ada perubahan mood, perubahan hormonal dan segala macam, terutama di mual itu emang fantastis sih mualnya kalau Iya. Tapi aku berusaha untuk push mindsetku yang salah adalah karena aku merasa ini yang merasakan kehamilan dan ketidakwajaran dalam tanda kutip itu hanya aku. Jadi aku tidak bisa memaksa suamiku harus yang beradaptasi sama aku. Jadi karena aku yang tahu normally keadaan kita seperti apa, aku harus adjust mati-matian nih. Jadi aku benar-benar tidak mengurangi intensitas kegiatan. Kayak aku masih pagi-pagi ya masih beli sarapan. Kita kan emang siapa yang bangun duluan aja yang ngurusin sarapan gitu doang kan, sesimpel itu kalau di rumah.
Jadi aku pagi masih sarapan, masih ngurusin A, B, C, D, E. Tapi dalam hati tuh meronta-ronta kayak aku capek, aku tuh merasa tidak baik-baik saja, aku tuh sakit, aku pengen diperhatiin. Gitu. Jadi Iya. Tapi mendem juga ya Mbak ya. Iya. Lah itu. Hebat banget kamu. Iya, makanya. Biasanya kan perempuan tuh yang banyak artinya banyak ngomongnya gitu ya. Banyak ngomongnya lebih terbuka ini. Malah sang suami ini yang lebih peka. Nah, ini para calon-calon ayah gitu ya, calon-calon ayah. Silakan nanti Mas Vinsa dikasih tips dan triknya ya bagi calon-calon ayah nantinya gitu untuk mempersiapkan gitu apa-apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya ketika ada case seperti ini gitu loh. Iya, artinya itu ya kan kadang-kadang kan karena gini ya, karena persepsinya ayah dan ibu tuh beda gitu loh ya. Kadang-kadang ayah yang tadi ya, ayah tuh udah aku tuh kerja aja gitu, kamu ibu tuh yang domestiknya kayak gitu. Nah itu bagaimana peran sertanya suami ini gitu yang bisa mendukung, artinya kewarasan bagi sang ibu itu ya. Itu menurut aku ya, yang aku jalani sendiri itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Kalau pembagian peran ayah dan ibu domestik, bapak bekerja, sebenarnya masih sampai tadi malam juga kita masih sempat berdebat. Kayak itu bakal abadi deh perdebatan itu. Tapi ini harus berujung pada kerjaannya dikerjain siapapun. Jadi kalau kita terlalu sibuk, ini harusnya kamu apa, ya nggak bakal beres kerjaan di rumah atau dimanapun. Jadi nanti kuat-kuatan, dia udah aku aja gitu. Tapi kamu yang ini ya, gitu. Nanti akan natural mengalir kok ke teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi dinikmatin aja. Cuman jangan terlalu kaku lah sama laki-laki harus bekerja, perempuan harus di dapur, janganlah. Kita kan beda eranya. Era sekarang lebih rumah tangga modern harus berkompromi lebih banyak. Berkompromi. Kita itu diwarisin oleh budaya dari orang-orang tua kita seperti itu. Sementara itu udah nggak suitable atau kompatibel sama di era yang saat ini. Makanya masih banyak sekali persinggungan suami istri karena aku punya referensi rumah tangga orang tuaku, Putrian punya referensi rumah tangga Putrian. Gak nyambung. Benar. Jadi kita harus ngobrol. Jadi harus komunikasi lah, asik-asikan aja orang. Istri kan hidup sama istri kan insya Allah selamanya ya sampai mati ya. Jadi kalau nggak ngobrol kan gimana ya? Kurang enak ya, kurang nyaman gitu kan ya. Kompromi. Menikah itu seni berkompromi. Tapi emang prosesnya berdarah-darah banget sih tentunya. Iya. Cuman sampai pada kesimpulan kalau nggak ngomong itu berdarah-darah, ngomong juga berdarah-darah. Mau berdarah-darah yang mana yang dipilih? Bedanya ketika kamu nggak mau ngomong, berdarah-darahnya pointless, nggak ada ujungnya gitu. Tapi kalau ngomong bertengkar berdarah-darah sekalian, tapi kita ada hasilnya, kita ada sesuatu yang dievaluasi gitu. Tapi itu tetap tidak menyenangkan sih dan tetap bisa memicu trauma dan segala macam. Pun sampai sekarang setelah kelahiran tuh aku memutuskan untuk psikolog dan terapi dan segala macam, dan itu ini banget sangat amat membantu perjalanan komunikasiku dari suami. Oke, ya. Oke, terima kasih Mbak Putri. Teman-teman yang di sini, apakah ada yang ingin disampaikan? Tadi siapa nih? Tadi calon bapak, atau yang sudah berkeluarga? Siapa tadi yang berkeluarga?
Pak. Tadi saya yang Mbak Ika, tahu ada yang iya, Mbak Ika ada yang ngechat ke saya nih, Mbak. Tapi Oke, Mbak Ulfa belum bisa ini open mic karena sambil ngeloni anaknya katanya. Jadi yang dirasakan sama Mbak Putri itu mirip sama yang dirasakan oleh Mbak Ulfa. Jadi dulu merasakan hal itu saat hamil, meskipun hamil anak kedua sekalipun. Jadi ternyata itu nggak berpengaruh ya, Mbak. Maksudnya waktu hamil anak pertama itu mengalami postpartum depression, terus ternyata berulang di anak yang kedua juga, gitu Mbak. Sekarang berarti anak kedua ini? Iya, sekarang udah anak kedua. Oke. Ya, halo Mbak Ulfa. Oke, ya. Ya, memang pada dasarnya mental ya, ke psikis itu memang tidak ada klasifikasinya akan ke orang-orang primigravida, orang-orang yang lahir yang anak pertama atau multigravida gitu. Itu lebih berkenaan dengan pengalamannya, dengan insight atau pola pikirnya gitu ya. Kenapa kok Mbak Ulfa mungkin merasakan hal demikian gitu ya? Barangkali ada permasalahan-permasalahan yang lebih mengarah ke domestiknya gitu. Artinya mungkin saja ketika itu hamil anak kedua mungkin saja bingung dengan anak pertamanya bagaimana, kemudian ada kegagalan-kegagalan masa lalu gitu ya yang masih belum terselesaikan dengan baik, akhirnya terulang kembali. Dan itu bisa memicu gitu ya adanya permasalahan dan tadi pola pikir yang akhirnya cenderung ke negatif. Jadi apakah itu hanya untuk anak pertama? Tidak gitu. Makanya ketika sudah anak pertama ini hamil anak pertama ini sudah tahu bahwa ada permasalahan gitu secara psikis, hendaknya itu diselesaikan ketika itu gitu ya. Takutnya itu akan berdampak ke merembet semester keempat kah, atau ke parenting atau gaya pengasuhan pada ibu kepada anak, mempengaruhi nih kayak gitu. Nah, bagaimanakah solusinya? Ya itu tadi, kita harus berdamai pada diri sendiri, kita harus bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan kepada pasangan, kepada orang terdekat gitu ya, kepada keluarga yang memang mengetahui apa yang menjadi isi hati kita gitu ya. Kemudian bisa jadi misalkan kalau memang mungkin beberapa ibu-ibu tidak menemukan yang pas gitu ya, bisa semacam menuliskan di diary seperti itu. Itu bisa membantu lebih ke self healing dirinya sendiri agar tidak berdampak pada kemudian harinya gitu loh. Karena kita tahu sendiri bahwa permasalahan ketika kita adanya stres maupun cemas pada diri kita, itu akan berdampak pada janin kita. Entah itu bisa lahir prematur, entah itu anak atau janin itu bisa BBLR, berat badan di lahir rendah, anak kita bisa mengalami preeklamsi dan lain-lainnya. Jadi sebelum akan memprogram anak kedua atau ketiga gitu ya, nantinya kita harus mempersiapkan mental kita sendiri gitu ya. Apakah kita sendiri sudah siap mental untuk memiliki anak selanjutnya atau belum gitu loh. Kalau memang belum, kita coba diskusikan dengan pasangan kita lagi apa-apa saja yang dikeluhkan gitu ya. Artinya nanti itu akan lebih kompleks gitu ya. Bagaimana peran anak pertama ini, bagaimana pengasuhannya, bagaimana nanti ketika hamil gimana. Nah, itu perlu didiskusikan atau di-sharingkan dengan pasangan tentunya. Ya, jadi Mbak Ulfa harus bisa lebih berkomunikasi, lebih asertif gitu ya, lebih berani mengkomunikasikan dengan pasangan maupun keluarganya. Seperti itu. Belum Mbak kalau saya. Oh, Mas Ahmad Sururi. Oh, masih oke. Ya, menyimak ya.
menyimak artinya kan ada proses atensi di sini ya, atensi pengetahuan ya. Kalau kami harap sih di sini adanya narasumber-narasumber yang tadi bisa menceritakan pengalaman kisah pribadinya, dan nanti juga akan ada pengetahuan baru itu bisa dicerna gitu ya, dicerna dan diaplikasikan ke dalam kehidupan nantinya gitu. Jadi nggak masalah menyimak gitu, tapi harus disaring dan diproses terlebih dahulu. Oke. Bagaimana Mbak Mbak? boleh nanya? Iya. Aku juga belajar banyak sih pada pagi hari ini dari teman-teman semua yang hadir sebagai teman dengar maupun teman cerita. Sebenarnya dari tayangan video, dari hasil diskusi dan pemaparan juga dari Mbak Ike itu ada rasa penasaran sebenarnya. Kalau dilihat dari cerita Mbak Putri sama Mas Vinsa gitu, yang menjadi pertolongan pertama waktu itu kan selain memang orang-orang terdekat kayak misal suami atau keluarga, itu akhirnya adalah tenaga-tenaga kesehatan yang terdekat kayak misal bidan. Tapi kalau dilihat kan sebenarnya istilahnya kemampuan untuk memahami secara psikologis itu lebih terbatas ya. Setahuku mereka dapatnya memang pemahaman dasar aja. Gimana sih baiknya untuk mengupayakan kolaborasi yang lebih holistik istilahnya untuk mendekatkan lagi ini tenaga-tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater untuk istilahnya teman-teman nggak ngerasa ragu atau mikir dua kali untuk ke sana kalau memang sudah benar-benar membutuhkan bantuan gitu. Itu sih Mbak pertanyaan dari aku yang kepikir. Terima kasih ya Mbak Ika. Oke. Ika. Iya, terima kasih Mbak Fer. Iya, memang itu sekarang lagi digodok ya, artinya program-program promotif gitu ya dari pusat, dari psikolog klinis itu juga menggodok hal tersebut. Karena memang seperti tadi Mbak Fer tadi sampaikan bahwasanya permasalahan-permasalahan yang sedang happening seperti ini itu seperti gunung es gitu ya. Kayak kadang-kadang itu tidak terlihat gitu ya, kadang-kadang masih disepelekan gitu, masih di bawah jauh sekali gitu, tapi sebenarnya banyak banget permasalahan yang dialami. Seperti saya sendiri gitu ya, saya sendiri ketika saya melahirkan anak pertama, saya pernah alami baby blues gitu ya. Baby blues yang sekitar berapa ya, 5 harian 7 harian gitu saya mengalami baby blues gitu ya, dan itu menjadi momen yang terberat bagi saya sendiri gitu. Makanya saya lebih menyukai hal demikian karena saya pernah merasakan gitu. Nah, itu perlu diupayakan, dikomunikasikan kembali gitu ya, memang awareness terhadap permasalahan tersebut. Ya, kalau kita ngomong tentang bidan maupun kolaborasi itu memang ranahnya ke pusat gitu ya. Artinya kita memang semacam seperti ini saja, beberapa diskusi seperti ini bisa memfasilitasi, tapi kebijakan dan lain-lainnya memang lebih mengarah ke pusat gitu. Apakah memang nanti akan ada kolaboratif bidan tersebut itu nanti akan ada disusupi berbagai macam step-step atau cara-cara untuk menanggulangi sisi psikologis dan lain-lain gitu. Tapi saya rasa mungkin dari bidan tersebut saya pernah mengajar juga mahasiswa-mahasiswa bidan gitu ya. Memang lebih mengarah ke bagaimana sih menangani yang penanganan yang simpel saja gitu, karena memang penanganan yang lebih holistik lagi, lebih mendalam lagi memang ranahnya lebih ke psikologi karena berkaitan dengan terapi dan lain-lain. Tapi itu bisa kita upayakan dengan adanya forum dengar seperti ini, nanti akan disusupi berbagai macam cara penanganan yang lebih sederhana seperti itu. Gitu. Oke. Pak Hashim, ya, Pak Hashim kira-kira bagaimana Bapak terkait dengan tadi ulasan video yang kita simak tadi? Apakah bisa berkomentar terkait dengan sisi sang ayahnya seperti itu Bapak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ike. Terima kasih ke Mbak Putri sama Mas Vinsa ya. Ceritanya itu bagi saya sangat inspiratif ya dan menyentuh karena
Mungkin banyak ya pasangan-pasangan yang punya problem yang sama. Dan cuma problemnya adalah laki-laki tidak cukup punya ruang untuk membicarakan isu-isu seperti ini. Karena kalau yang dibicarakan di pos ronda atau di warung kopi itu kan biasanya dibicarakan itu adalah satu Liga Inggris, kalau enggak Liga Italia atau Liga Spanyol. Kalau enggak F1 ya atau MotoGP. Nah, ruang-ruang untuk bicara tentang problem istri gitu ya, itu tidak cukup tersedia. Ya, ini yang membuat banyak laki-laki kemudian tidak memiliki pengetahuan tentang problem kehamilan, tentang problem persalinan, dan juga masalah-masalah mungkin yang dihadapi oleh ibu hamil. Ya, jangankan problem-problem yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya, apalagi problem-problem yang misalnya problem psikologis, pengalaman-pengalaman negatif dalam rumah, citra negatif tentang ayah, kemudian belajar dari ibu, kemudian ada tendensi untuk mengcopy ibu gitu, bahkan termasuk mencoba untuk membuat skenario tentang hidup misalnya Mbak Putri yang kemudian mirip dengan ibunya. Beruntung ketemu Mas Vinsa ya yang memiliki perspektif yang berbeda. Itu akan lain ceritanya kalau Mbak Putri ketemu dengan suami yang memiliki karakteristik sama dengan ayahnya. Maka kebetulan saya bekerja juga di Rifka Anissa lama ya, selain mengajar ya. Maka kan ada cerita tentang karakteristik perempuan yang mereka mengalami situasi yang disebut dengan self helplessness ya. Mungkin Mbak Ike sangat paham tentang ini. Jadi perempuan-perempuan yang dia secara kebetulan menjadi korban ya, terus begitu ya. Nah, ini yang menurut saya problemnya ya, ruang-ruang yang seperti ini perlu untuk diciptakan bagi laki-laki, bagi para ayah, agar mereka memiliki pengetahuan, termasuk adalah yang menurut saya menjadi sangat penting adalah bagaimana para ayah itu memiliki empati kepada pasangannya. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan yang diminta oleh Mbak Lupita tentang pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada para ayah ya, misalnya tentang misalnya ini dalam kerangka untuk bagaimana menciptakan kesadaran akan perlunya para suami, para ayah untuk berempati pada pasangannya. Pertama misalnya, apakah para ayah ini pernah merasakan ketidaknyamanan yang datang setiap bulan? Ya, itu pertama. Lalu yang kedua misalnya, apakah para ayah, para suami pada saat melakukan hubungan seksual mengalami ketidaknyamanan akan kekhawatiran kehamilan? Apakah para suami, para ayah pernah membayangkan untuk berada dalam situasi hamil dalam waktu 9 bulan? Kemudian masih ada dibagi tadi 3 atau 4 trimester. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, trimester keempat, dan setiap trimester itu ada swing mood yang berbeda-beda. Kemudian apakah para ayah, para suami itu pernah merasakan berada dalam situasi nifas? Pernahkah para suami, para ayah itu berada dalam situasi menyusui dalam waktu 2 tahun? Tidak kan? Jadi ini yang saya kira bahwa laki-laki, suami, ayah
itu saya menyebutnya, saya sendiri termasuk saya ya, itu mengalami apa yang disebut dengan kenyamanan. Tidak kenyamanan itu, atau dalam bahasa lain kalau berkaitan dengan nanti berkaitan dengan konsekuensinya, itu banyak laki-laki yang mengalami apa yang disebut dengan privilege, perlakuan istimewa. Selain kenyamanan yang tidak tadi pernah merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan karena konstruksi biologisnya. Nah, laki-laki juga kemudian karena tidak mengalami tadi itu banyak hal yang dialami oleh perempuan, dia tidak pernah punya problem tentang karir, dia tidak punya problem tentang kiprah politik, dia tidak akan pernah mengalami hambatan misalnya untuk melanjutkan sekolah. Yang itu yang saya sebut kemudian privilege. Pertama adalah kenyamanan, yang kedua adalah privilege. Dan itu dialami oleh semua laki-laki. Makanya saya sebut kenyamanan yang melembaga, privilege yang melembaga. Gitu. Dan itu tidak dinikmati oleh perempuan. Problemnya adalah bagaimana laki-laki bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan itu menjadi penting ya, karena empati, kepekaan seperti yang tadi ditunjukkan oleh Mas Vinsa itu menjadi sangat penting ya bagi kehidupan ibu kemudian dalam menjalankan kehamilannya, di dalam menjalani nanti proses persalinannya, dan juga dalam menjalani pasca persalinan berkaitan dengan proses-proses dalam proses-proses pengasuhan anak gitu. Nah itu yang kemudian karena laki-laki itu tidak pernah mengalami ketidaknyamanan itu, maka bagi saya laki-laki itu punya apa yang saya sebut sebagai kewajiban etis. Ya, kewajiban etis itu ya bukan kewajiban yang karena hukum gitu ya, tapi karena problem-problem tadi yang dia banyak menikmati kenyamanan tadi itu. Nah, kewajiban etisnya apa gitu? Kalau dalam pandangan saya itu sebentar, saya kemarin membuat beberapa catatannya. Nah, kewajiban etis laki-laki itu diantaranya adalah pertama, laki-laki itu dia mesti berempati terhadap ketidaknyamanan perempuan tadi itu, mulai dari menstruasi, kekhawatiran hamil, kalau dia tidak merencanakan untuk hamil, berempati dengan situasi kehamilan, berempati dengan perempuan pada saat nanti menjalani persalinan, belum lagi berempati jika misalnya di dalam proses kehamilannya itu mengalami komplikasi. Misalnya dulu istri saya ingat dulu waktu hamil anak pertama, anak saya sudah gede ya, ini udah karena saya sudah generasi sekian ya, itu mengalami kram setiap malam gitu. Jadi sepertinya setiap malam itu sudah mesti ready ya, kemudian minyak tawon atau minyak kayu putih yang menyiapkan diri ketika misalnya nanti pada saat malam hari tiba-tiba istrinya kram yang kemudian harus menurut kakinya dan segala macam. Itu yang saya sebut sebagai kewajiban pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus memastikan bahwa seluruh hubungan seksual yang kita lakukan dengan pasangan itu harus didasarkan pada konsensual. Itu harus diinginkan atau tidak. Ya. Nah itu yang termasuk ya, apakah nanti hubungan seksual itu dimaksudkan untuk memiliki anak atau tidak gitu. Nah ini nanti berkaitan dengan persoalan tanggung jawab untuk mengambil peran tentang alat kontrasepsi gitu. Ya. Maka misalnya saya karena dulu pada saat menikah itu sama istri kita tidak langsung pingin hamil gitu ya. Jadi enggak lah, jangan hamil dulu gitu. Setidaknya 1 semester deh, 6 bulan gitu. Maka kemudian adalah apa yang dilakukan? Ya memang kan harus keluarga berencana. Kalau gue bilang siapa yang mengambil alat kontrasepsi? Mau yang alat atau disiplin pakai apa? Lalu kemudian siapa yang paling minim resikonya? Lalu kemudian saya mengambil keputusan, saya yang mengambil tanggung jawab untuk menggunakan alat kontrasepsi. Dan ini ternyata tidak umum. Suatu kali istri saya kan kader KB tuh, kader Posyandu dan juga Dasawis dari puskesmas alat kontrasepsi.
ternyata di komplek perumahan ini hanya saya yang pakai, yang laki-laki yang pakai kondom gitu. Selebihnya istrinya masing-masing. Ini yang saya sebut sebagai kewajiban etis ya bagi laki-laki, ayah, suami. Karena tadi tidak mengalami ketidaknyamanan. Nah, termasuk saya kira mengambil tanggung jawab yang tidak bisa dijalankan istri pada saat istri menjalankan kehamilan dan persalinan. Nah, ini saya pernah mendapatkan ya diskusi dengan Ibu Ruhani Zuhayatin, dia seorang feminis, dia dosen UIN Jogja dan dia juga adalah staf ahli presiden di KP di Jakarta. Dia mengatakan begini, bahwa kenapa di dalam agama ini, dalam konteks Islam ya yang saya yakini, itu ada kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah itu ada karena ada peran-peran reproduksi yang dijalankan oleh perempuan. Ya. Kenapa ada wajib nafkah? Karena perempuan itu, pada laki-laki, pada suami, karena perempuan harus menjalankan fungsi reproduksi itu. Jadi nafkah itu tidak dikaitkan dengan persoalan status dan kedudukan perempuan, tetapi dikaitkan dengan persoalan tadi fungsi-fungsi reproduksi perempuan dan bagi perempuan yang kemudian memutuskan untuk hamil dan punya anak. Lain lagi kalau misalnya perempuan memutuskan untuk tidak hamil, dan itu lain lagi ya. Tapi pada saat dia menjalinkan itu, kenapa ada kewajiban nafkah? Itu karena itu. Gitu. Nah, maka itu bagian dari empati, mengambil peran. Kewajiban etis yang lain misalnya ya kehadiran suami dalam proses kehamilan istri, mulai dari antenatal care, yang pemeriksaan kehamilan, merencanakan persalinan, mengetahui resiko-risiko kehamilan, yang dalam hal terjadi risiko kehamilan apa yang mesti dilakukan. Lalu kemudian perencanaan persalinan akan di mana, akan dilakukan persalinan di mana, apa yang mesti dipersiapkan dan segala macam. Lalu kemudian tentu saja adalah kehadiran suami dalam proses-proses persalinan. Ini juga saya kira menjadi penting ya. Meskipun saya punya pengalaman yang berbeda tentang kehadiran dalam persalinan ini. Yang pertama, saya tidak hadir dalam proses persalinannya ya, digantikan oleh mertua saya, ibu mertua saya. Karena anak saya yang pertama itu adalah tidak ada kontraksi, jadi harus ada induksi. Jadi proses induksi yang sangat dari selepas maghrib diinduksi sampai kemudian kelahiran, proses kelahirannya itu menjelang subuh. Yang itu saya berada terus di samping istri saya sampai pada akhirnya dibawa ke ruang bersalin. Itu saya ditanya sama dokter, Bapak yakin mau mengikuti persalinan? Daripada nanti saya sibuk ngurusin Bapak, ukur sendiri ya, Bapak yakin nggak dalam persalinan? Dalam kondisi yang sudah lelah ya karena mendamping itu. Kemudian digantikan oleh karena saya tiba-tiba kalau nggak ditanya itu mungkin saya akan hadir, tapi malah digituin sama dokter, saya malah jadi keder juga gitu ya. Jadi, tapi bagi saya kira itu pengalaman ya. Itu berbeda dengan yang kedua, udah siap yang kedua ya. Jadi, anak saya sudah semester 3 sekarang, yang pertama, jadi sudah sangat gede. Nah itu yang pertama, saya tidak, proses persalinannya tidak digantikan oleh mertua saya. Baru yang kedua saya terus hadir di dalam proses persalinan. Dan yang bagi saya berikutnya yang juga menjadi kewajiban etis ayah, suami adalah ya hadir di dalam proses-proses pengasuhan ya, mulai dari pada saat nifas kan pasti pasangan tidak bisa melakukan peran-peran yang harus misalnya biasa dia lakukan ya, itu harus kemudian diambil alih di dalam proses mulai merawat bayi, memastikan misalnya tumbuh kembangnya sesuai dengan, kalau dulu kan punya kartu itu KIA itu, jadi usia sekian, berapa berat badannya, berapa tinggi badannya, dan seterusnya, termasuk memastikan bahwa imunisasinya itu harus komplit pada setiap tahapannya, imunisasi aja apa ada dipastikan sudah semuanya komplit dan segala macam. Dan juga pasti di dalam peran-peran pengasuhan berikutnya ya. Jadi
saya selalu berpikir bahwa persoalan anak itu tanggung jawab berdua begitu. Jadi saya kira kita tidak lagi bisa misalnya membebankan tanggung jawab pengasuhan anak kepada pasangan istri gitu. Dengan berdalih saya udah kerja begitu. Saya kira kenapa kita disebut ayah? Karena ada tanggung jawab itu, tanggung jawab pengasuhan. Dan tidak cukup dengan dengan misalnya menyediakan materi kalau seandainya bekerja, misalnya menjadi ibu rumah tangga misalnya seperti itu. Nah, saya kira itu Mbak Ike ya. Tapi saya senang sekali dan saya membayangkan kalau ini di video ini diputar di kalangan bapak-bapak, kemudian kita ajak mereka untuk berefleksi tentang apakah sejauh itu Anda memahami situasi yang dihadapi oleh pasangan Anda, mulai dari pada saat kehamilan sampai persalinan dan seterusnya. Tentu ini sangat penting ya. Karena problemnya adalah laki-laki tidak punya ruang itu. Dan itu perlu diciptakan, ruang-ruang seperti itu perlu diciptakan. Agar dia nggak ngomongin MotoGP, F1, Liga Italia, atau situasi politik yang paling mutakhir. Itu mereka yang ngomongin itu kan. Dengan ya itu terkait dengan persoalan norma ya. Kalau semakin bisa memberikan analisis yang canggih tentang kecelakaan transportasi kan dia terlihat smart gitu. Dan dia itu kalau di dalam konteks maskulinitas itu memiliki derajat kelelakiannya itu lebih tinggi dari lebih tinggi ya Pak ya. Jadi itu saya kira perlu diciptakan, di-create itu ya. Jadi ini penting banget. Iya, memang saya lihat di sekeliling saya itu juga demikian Pak. Jadi artinya kebanyakan ya, saya tidak mendiskreditkan yang lain gitu ya. Kebanyakan memang laki-laki itu hanya enaknya sendiri saja. Artinya gini, sudah itu urusan kamu gitu. Urusan perempuan nanti ya kayak gitu ya. Makanya memang sangat perlu gitu ya adanya kepekaan gitu, dari kepekaan, empati gitu ya antara pasangan gitu. Apalagi ini adalah keluarga gitu. Nah, kan dinamakan keluarga itu adalah dua orang yang saling terkoneksikan antara satu dengan lain, yaitu suami dan istri. Nah, itu perlu banget nih peran serta semuanya, nggak hanya satu orang saja tapi multi itu tadi. Ya, saya cuma sedikit sedikit lagi nambahin baik ke cuma faktanya itu situasinya memang masih jauh dari yang kita harapkan ya. Meskipun ada generasi baru yang lebih terbuka seperti Mas Vinsa gitu. Tapi kalau kita lihat data-data, misalnya data-data BKKBN atau data-data survei demografi ya tentang misalnya partisipasi laki-laki di dalam keluarga berencana itu sangat kecil sekali. Hanya misalnya 2,5% untuk penggunaan kondom, lalu kemudian hanya 0,5 untuk vasektomi. Jadi ini menandakan itu terkait dengan bahwa urusan anak, urusan merencanakan berapa anak itu bukan urusannya laki-laki. Dan ini saya melihatnya kalau di dalam perbincangan dengan kawan-kawan di Aliansi Laki-Laki Baru ini berkait erat dengan apa yang disebut dengan ini perspektif, keyakinan atau mental modelnya laki-laki. Ya tadi itu misalnya tentang bahwa urusan anak itu urusannya perempuan, bahwa laki-laki tanggung jawabnya adalah bekerja di luar rumah, bahwa laki-laki itu dilayani, termasuk masalah hubungan seksual ya, karena ada keyakinan seksual entitlement ya. Jadi laki-laki itu merasa bahwa mereka itu memiliki hak untuk mendapatkan layanan seksual dari pasangannya, ada atau tidak ada persetujuan. Ini yang paling menurut saya sangat berisiko ya. Ini yang ini apalagi nanti terkait dengan persoalannya apakah akan hamil atau tidak, yang mesti harus diambil keputusan bersama. Juga dikaitkan dengan persoalan nilai-nilai di dalam keluarga yang memang masih pengalaman Mbak Putri mengkonfirmasi itu, bahwa orang tua itu ya tinggal duduk manis, semuanya serba dilayani gitu.
nilai-nilainya masih gitu. Meskipun sekarang ada perubahan di generasi Mas Vinsa ya, yang mulai open minded bahwa apa yang diwariskan oleh orang-orang tua kita itu tidak kompatibel lagi dalam konteks yang sekarang. Apalagi di konteks pandemi begini, keluarga-keluarga yang masih kaku meyakini tentang pembagian peran secara kaku itu, kecenderungannya mereka tidak adaptif dengan perubahan cepat seperti misalnya pandemi seperti ini. Anda bisa bayangkan ya, kalau pandemi seperti ini masih kaku, urusan saya itu publik, urusan itu, apalagi kalau kemudian ada proses rasionalisasi perusahaan, misalnya PHK dan segala macam. Ini keluarga-keluarga yang meyakini norma-norma gender yang kaku tentang peran suami dan istri, itu biasanya mereka memiliki kemampuan adaptasi yang rendah ya, dan itu problemnya jadi banyak ya. Ada kekerasan, ada kehamilan yang tidak direncanakan, dan itu juga menimbulkan tekanan ya. Kalau mereka tidak mampu memiliki kecakapan mengelola itu, juga berisiko ada problem ya. Saya kira itu tambahan saya dari saya. Iya, terima kasih Pak Hashim. Baik, untuk teman-teman yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini mumpung. Oke, ini ada yang langsung tanya dari Pak Chandra Adiwiguna. Saya bacakan ya Bapak. Terima kasih Pak Nur Hashim atas penjelasannya tentang kewajiban etis suami. Menurut saya bukan hal yang mudah dilakukan, terutama untuk para ayah atau suami yang masih ada di tahap belum paham. Bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan agar kewajiban ini bisa jadi kebiasaan untuk para ayah atau calon ayah, mulai dari yang paling sederhana untuk dilakukan. Apakah ada indikasi yang bisa dilakukan acuan kalau si ayah sudah berprogres sehingga bisa jadi lebih semangat berproses memahami pasangannya dan bisa otomatis hadir untuk support istri? Silakan Bapak Hashim. Jadi saya bisa sangat memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Chandra Adi. Pak Chandra ya, Pak Chandra Adi Wiguna. Saya bisa memahami ya perasaan-perasaan ini, mungkin tidak mudah ya, berat banget kira-kira gitu. Pertama, kita tidak pernah untuk bicara tentang seperti ini. Ya. Ada ruang yang laki-laki yang merasa kita nyaman banget bicara tentang problem-problem seperti ini. Tidak ada kekhawatiran untuk dicap tidak laki-laki. Itu kan yang paling berat itu. Laki-laki ngomongin ini bukan urusan kita nggak maco banget loh ngurusin kayak gini gitu. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ruang yang nyaman dan aman bagi laki-laki untuk bicara tentang problem-problem seperti ini. Itu adalah tahap awal ya, karena ini terkait dengan persoalan sensitisasi penyiaran. Cara yang pengalaman saya yang paling harus dilakukan memang harus mengajak laki-laki itu melakukan refleksi dengan cara memang harus dipancing dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan reflektif. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya ungkapkan tadi sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif pada laki-laki untuk mereka berpikir. Karena semula jangankan misalnya memiliki kepedulian, berpikir pun enggak gitu. Maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah bagaimana laki-laki untuk mulai berpikir nih gitu. Iya ya, istri saya itu setiap bulan itu menstruasi, dan menstruasi itu bagi setiap perempuan beda-beda. Ada yang mungkin tidak bermasalah, setidaknya dia akan repot harus pembalut, memperhatikan kebersihan di dalam tahapan itu. Tapi kan ada yang sampai kemudian mengalami kesakitan yang luar biasa. Laki pernah berpikir nggak misalnya pasangan kita itu situasi itu setiap bulan gitu. Misalnya gitu. Dan dalam hal melakukan hubungan seksual, kita nggak pernah berpikir apakah nanti hamil atau tidak. Itu yang kalau perempuan kan ada pikiran ini akan hamil atau enggak gitu kan.
kemudian dalam proses kehamilannya dan segala macam. Ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif, dan tadi yang saya bilang, betapa laki-laki itu mengalami kenyamanan yang luar biasa dalam hidupnya. Kalau kita sudah nyaman, masa sih nggak empati sama pasangan kita? Gitu, kira-kira gitu. Lalu kemudian persoalan biasanya juga saya itu kalau bicara tentang persoalan kehamilan, pertama adalah memutuskan hamil atau tidak. Ini kalau dengan laki kita ajak untuk berpikir, ini bukan persoalan hanya urusan saya dengan istri saya. Ini persoalan yang besar. Pertama, ini adalah persoalan bagaimana kita menghadirkan generasi yang berkualitas. Itu kalau di dalam konsep Islam itu saya bicara tentang persoalan memutuskan kehamilan ini nanti. Ini persoalan apakah kita akan bisa menghadirkan khairun nas atau enggak gitu. Sebaik-baik manusia yang bisa, dan khairun nas dalam perspektif Islam itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita ini sedang dalam rangka untuk menciptakan generasi yang akan bisa memberi manfaat kepada generasi yang lain, enggak gitu. Dan itu nanti kalau kita bisa melahirkan generasi baru yang berkualitas tadi, kita bisa mewujudkan keluarga sakinah kemudian. Keluarga yang ke depan itu akan hanya bisa terwujud keluarga yang dipenuhi kedamaian, kasih sayang, dan memberi maslahah kepada lingkungannya. Itu adalah kalau kita mampu menciptakan individu-individu yang berkualitas. Ini soal membangun generasi kemudian. Nah, kalau kita bisa menghadirkan keluarga yang sakinah, kita bisa mewujudkan baldatun thayyibah. Pertama adalah khairu ummah. Jadi masyarakat sebaik-baik masyarakat gitu. Nah, kalau kita bisa mewujudkan khairu ummah, kita bisa mewujudkan baldatun thayyibah, negara-negara yang maju. Nah, kalau bisa mewujudkan negara yang maju, kita bisa mewujudkan anugerah semesta, rahmatan lil alamin. Jadi, persoalan Anda memutuskan kehamilan pasangan Anda, lalu terlibat aktif untuk memastikan bahwa hanya baik-baik saja, janin sehat, persalinannya alamiah dan lancar. Ini persoalan untuk mewujudkan rahmatan lil alamin, gitu ya. Jadi ini tadi yang saya kira mengajak laki-laki untuk berefleksi seperti itu, sehingga dia memiliki empati, sehingga kemudian tadi untuk hadir di dalam proses kehamilan pasangan dan persalinan pasangan dan proses pengasuhan anak. Dan biasanya pertanyaan ke saya gini biasanya Pak Adi misalnya, ini harus dimulai dari mana Pak gitu. Saya bilang kita nggak usah melakukan perubahan-perubahan besar dulu, kita mulai dari hal yang sepele. Saya kalau sering mencontohkan gitu, yang sepele bagaimana? Coba kita mulai mencuci piring kita sendiri dan gelas kita sendiri sampai kemudian kita merasa bersalah kalau kita tidak lagi mencuci piring kita sendiri dan gelas kita sendiri itu. Baru Anda mikirin piring dan gelasnya istri Anda, anak-anak Anda gitu. Dan bagi saya yang paling penting adalah jangan lupa untuk selalu merayakan kesuksesan kecil itu dan merasakan sensasinya gitu. Saya bisa sampai kemudian terlibat dalam ya. Terus progres dan segala macam. Dan saya kira ini yang kenapa laki-laki absen selain tidak tahu karena mereka juga tidak terlatih. Mereka cenderung untuk kemudian dilarang. Misalnya kadang-kadang istri juga nggak percaya kalau mandiinnya, nggak percaya kamu nanti nggak bersih. Nyapu nggak percaya juga misalnya. Mandi anak usah nanti nggak bersih segala macam. Jadi dia tidak tahu, dia juga tidak cakap. Kenapa? Karena tidak diberi kecakapan itu. Kalau kemudian dia belajar, dia tidak dipercaya. Makanya bagi saya yang penting adalah dia diberi pengetahuan, dibantu untuk memiliki kecakapan, dan dipercaya untuk bisa melakukan kecakapan itu. Selain tadi perubahan set tadi itu. Jadi karena yang dihadapi laki-laki itu bukan siapa selain dirinya sendiri, yang dihadapi juga misalnya adalah mertua atau ibu kita sendiri yang tidak percaya pada kita untuk melakukan tadi peran-peran yang bisa membantu pasangan kita.
Nah, itu saya kira kita tentu saja tidak selalu kemudian mengalami perubahan-perubahan yang besar gitu, tapi mulailah perubahan-perubahan yang dan yakinlah Pak Adi, saya kira itu akan dampaknya penting banget bagi istri. Kehadiran Mas Vin saja penting untuk bagaimana Mbak Putri untuk pulih ya menghadapi tadi problem ibu hamil trimester pertama yang mengalami swing mood yang luar biasa gitu. Yakinlah ketika itu sangat penting bagi kesejahteraan pasangan kita, dan ketika pasangan kita itu sejahtera dan bahagia, itu bagian dari perwujudan sakinah mawadah warahmah gitu. Karena kita tidak ingin bahagia sendiri kan, kita juga ingin pasangan kita bahagia, dan keluarga kita harus menciptakan situasi yang bahagia dan membahagiakan. Kalau kita ingin merasa bahagia sendiri, itu terlalu egois, saya kira. Dan saya kira tujuan kita berumah tangga saya kira adalah untuk membahagiakan, dan kita tidak ingin bahagia sendiri sementara pasangan kita menderita, kan tidak ingin seperti itu. Saya kira mungkin tidak ada obat yang mujarab untuk semua. Saya kira ini adalah pengalaman saya, mungkin bisa dijadikan ini aja ya, pembelajaran. Pengalaman Pak Adi mungkin lain lagi, pengalaman Mas Vinsa mungkin lain lagi juga. Oke, terima kasih Pak Hashim. Artinya memang setiap individu ya, kami juga perlu berproses ya. Jadi para calon-calon ibu juga jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi juga gitu ya, artinya kepada sang suami, tapi perlu dikomunikasikan kepada pasangan gitu ya. Dan juga diberikan bantuan gitu ya, bantuan terkait dengan apa yang perlu dilakukan supaya itu terkoordinasikan dengan baik seperti yang suami istri harapkan. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya kepada Bapak Hashim di sini terkait dengan apa yang sudah kita diskusikan pada siang hari ini? Ya. Ada? Ya, memang ini ya Pak ya, Pak Hashim, itu memang sangat-sangat butuh perjuangan ya antara kedua belah pihak ya, tidak hanya satu orang saja, tapi itulah makna adanya terjalin sebuah keluarga gitu. Artinya keluarga itu pasti akan ada suami dan istri yang saling menopang satu dengan yang lain. Oke. Ya. Oke. Aku sebenarnya mau tanya sama Pak Hashim sama Mbak Iti juga sih. Gimana misalnya kalau ternyata komunikasi yang tidak baik itu terjalin sudah terlalu lama, sudah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, atau mungkin jadi sama apa namanya keluarga kita gitu. Kerasanya ketika sekarang udah tua, ternyata masih aja berkonflik dengannya, yang permasalahannya ada di komunikasi. Hal itu sebenarnya bisa diperbaiki atau enggak sih? Komunikasi yang buruk tapi sudah terlanjur buruk dan terjadi bertahun-tahun. Terima kasih Mbak Putri ya. Ini problem sering ditemukan dalam keluarga-keluarga yang mengalami misalnya problem kekerasan ya. Salah satu yang diantaranya menjadi pencetus terjadinya kekerasan adalah karena pasangan ini memiliki pola-pola komunikasi yang negatif. Problemnya adalah mereka, pasangan-pasangan ini menganggap bahwa pola-pola komunikasi yang mereka
miliki itu sebagai hal yang lumrah dan yang normal karena dia pernah menyaksikan ayah ibunya juga komunikasinya seperti itu. Mereka berpikir ya ini seperti yang dilakukan oleh ayah saya kepada ibu saya atau ini yang pada kenyataannya memang kita tidak memiliki secara budaya, secara kultur itu tidak memiliki pola komunikasi yang baik. Gitu. Pengalaman saya banyak pasangan yang punya masalah itu hanya pola dua, kalau nggak pasif ya agresif. Gitu. Jadi kalau nggak diem gitu, ya ini ngomong terus gitu. Jadi atau pasif agresif, diem tapi menendang, memukul sesuatu dan seterusnya. Gitu. Nah itu juga di antaranya pola-pola komunikasi. Karena beliau adalah psikolog mungkin lebih paham, tapi ini berdasarkan pengalaman saya ketika bekerja dengan pasangan-pasangan yang punya masalah kekerasan domestik ya. Itu juga disebabkan karena yang pengalaman saya ya, banyak laki-laki, semua konteksnya di laki-laki ya, konteksnya laki-laki itu tidak cukup memiliki literasi emosi gitu. Dan itu saya kira berakar kuat dalam pola asuh dalam keluarga di dalam masyarakat kita ya. Anak laki-laki itu cenderung tidak ditoleransi untuk misalnya pertama adalah mengasihkan kesedihan, ketakutan, ya. Juga tidak diberi kecakapan untuk mengenalinya, kemudian menyebutnya, kemudian ditoleransi ekspresi-ekspresi atas emosi-emosi itu. Yang mereka ditoleransi emosi marah gitu. Ekspresi kemarahan dengan kekerasan itu cenderung diberi nilai dengan misalnya berantem biasa lah. Kalau kamu pulang karena sama teman, mending kamu kalau mau main balik dan jadi anak-anak laki-laki itu ditoleransi hanya mengenal marah, kemudian juga ditoleransi mengekspresikan marah dengan cara-cara kekerasan, sehingga kemudian laki-laki tidak memiliki pengetahuan tentang ragam emosi, juga tidak memiliki kecakapan untuk bagaimana mengelola juga mengekspresikannya dengan cara-cara yang positif. Nah, karena laki-laki itu dirinya sendiri, maka ini menjadi ketika mereka dengan orang lain. Gitu. Maka tadi dalam hal komunikasi dengannya dan segala macam cenderung negatif gitu. Dan yang paling agak menyedihkan itu adalah ketika lebih suka menggunakan kekerasan di dalam menyelesaikan konflik daripada positif, itu menganggap caranya efektif dan mengulang. Maka kemudian kan istri diem, udah selesai, kan bilang gitu. Lalu kemudian dia menggunakan cara yang sama karena dia dianggap itu cara efektif. Lalu apakah kemudian komunikasi bisa diubah? Nah ini adalah persoalan tantangan. Mau nggak mau itu mesti harus ada proses memberi kecakapan ya. Mulai dari ya pengetahuan tentang komunikasi, lalu mengenali komunikasi apa selama yang mereka gunakan dan mereka terapkan seperti apa, lalu kemudian apakah komunikasi yang mereka gunakan selama ini adalah positif, negatif, lalu konsekuensinya bagi diri sendiri dan relasi. Nah, lalu kemudian kita alternatif komunikasi yang positif. Saya kira ini saya kira beberapa model yang biasanya saya gunakan itu salah satunya out. Jadi teknik-teknik itu, teknik yang anger management ya saya kira mulai dari body mapping, di perubahan fisik pada saat mereka marah. Pertama mengenali bahwa marah itu melalui tertentu dan bagaimana mereka memiliki kecakapan mengenali proses-proses itu dan bagaimana mereka mengenali bahwa dia sedang marah lalu
pilih ekspresi yang non kekerasan. Lalu kemudian teknik-teknik seperti out, saya kira ini lazim ya di dalam konseling keluarga. Itu mereka membutuhkan kecakapan-kecakapan seperti itu karena memang mereka nggak punya gitu. Jadi untuk membangun komunikasi baru ya. Yang konflik kalau mereka kemudian lari dari persoalan itu, lari itu dalam arti betul-betul tidak ada masalah gitu. Kecakapan itu memang perlu, dan sebagai pasangan perlu memiliki kecakapan dan itu perlu dilatihkan. Maka dengan adalah sebenarnya, dan itu mungkin dilatihkan, mungkin nggak diubah, mungkin, tetapi harus ada keinginan memang untuk merubah pernikahannya. Ya. Mungkin Mbak Ike saya kira lebih ya, ini sebagai seorang konselor lah kira-kira, karena saya tidak memiliki background studi. Ya, oke, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit gitu ya. Memang lebih ke komunikasi. Nah, kita bisa gitu ya, komunikasi yang efektif terlebih dulu sebelum kita nanti akan menentukan gitu ya. Dan bisa juga dengan macam kita kembalikan lagi ke visi misi yang ada pada gitu ya. Artinya pasangan itu pasti akan memiliki visi, ini mau dibawa kemana sih keluarga. Ya, kita mau punya anak 2, 3, komunikasikan. Karena kalau tidak ada komunikasi, itu akan menjadi konflik. Entah itu uring-uringan, satunya itu menjadi prahara. Kemudian tadi kita kembalikan ke visi misi, kita kembali lagi ke rules atau keinginan, atau ini mau dibawa kemana sih gitu ya? Dibawa kemana sih keluarga kita? Mau dibawa ke A, B, ke C atau bagaimana? Nah itu kalau ada permasalahan atau konflik itu kita memang membutuhkan itu gitu ya. Tidak harus akhirnya ada langsung solusi gitu ya, tapi mungkin ada proses. Kalaupun ada proses, itu adalah satu tindakan atau perilaku yang mengarah ke positif gitu ya. Bukan berarti kok nggak ada langsung outputnya ya gitu. Tenang saja, kita di sini berpasangan gitu ya, pasti memiliki pola-pola perilaku yang berbeda-beda. Tapi kembali ke ini adalah satu bahtera gitu ya. Kita perlu adanya penguatan. Kalau memang ini gitu ya, artinya ini sudah komunikasinya sudah jelas, itu bisa adanya profesional gitu ya. Itu memang harus perlu step by step gitu ya. Artinya step yang paling adalah bantuan profesional yang memang juga melibatkan pihak ketiga gitu ya. Kalau mau, ada beberapa orang yang privasi mereka memutuskan adanya pola tersebut. Kita kembalikan lagi ke individual masing-masing. Mana nih, kalau bisa dikomunikasikan dengan baik, kita memvalidasi semua itu, kita bisa memberikan apa sih yang menjadi permasalahan, kita tarik ulang kesalahannya baik dan lebih mantap lah kita sebagai keluarga untuk nantinya. Karena konflik itu nggak datang 1-2 kali. Kita nanti akan berpasangan itu sangat lama, long time gitu ya. Hayat, jadi kita perlu ada proses belajar di situ. Begitu Mbak Mas Vinsa, ada yang dijawab semuanya atau ada yang masih ingin didiskusikan lagi? Iya Mbak, sudah. Lumayan. Oke. Baik. Oke. Ini Mbak Lupita, apakah
Oke, Mbak. Sepertinya udah nggak ada yang tanya lagi ya, Mbak. Dan ini juga waktunya sudah lewat 15 menit lebih nih. Mohon maaf ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ini udah lewat 15 menit. Terima kasih dari Mbak Putri, Mas Vinsa, Pak Hashim atas materinya, sangat insightful bagi saya. Terima kasih untuk peserta dan terima kasih untuk para pembicaranya. Mungkin dipersilakan untuk open mic untuk mengucapkan terima kasih pada para pembicara. Terima kasih. Iya. Terima kasih.